Aku izin jelasin ya teman-teman, terkait Komisi 1 sendiri, itu dia berfungsi sebagai pengawasan dan juga humasnya dari teman-teman DPM sendiri. Itu dia. Jadi tugas dari DPM ini sangat terstruktur banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk DPM nih, mau maba FISIP yang nonton masuk DPM, langsung gas aja. Aku sendiri karena melihat antisipasi dari maba udah oke banget nih Kak. Jangan sampai nanti di semester selanjutnya malah turun Kak, malah down. Gue sendiri dari lihat hari pertama itu paradenya seru banget. Parade dari FT ke F itu seru banget. Terus juga semakin tahun dilihat semakin ramai ya kereta FISIP UHAMKA, dan diharapkan buat maba-maba juga coba eksplor hal baru gitu kan, karena kan masih semester awal banget, jadi dicoba hal baru yang nantinya biar mereka ngerasain semuanya di FISIP UHAMKA. Oke, yang abang yang paling bersinar-sinar guys. Ketua Umum. Iya, nih FISIP UHAMKA periode 2024-2025. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Belum tahu. 1964. Tapi wacana terbentuknya itu pada tahun 1936. 36. Ya, 1936 itu. Jadi jaraknya 30 tahun tuh orang Ya. itu. Wacananya itu akan dibentuk 1936. Tapi kenapa akhirnya IMM saat itu nggak lahir? Karena satu, belum ada perguruan tinggi Muhammadiyah. Muhammadiyah saat itu belum ada perguruan tinggi. Akhirnya wacana tersebut ditunda dulu. Mati. Iya mati ya. Lu mati boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Pulang Kampus. Masa iya langsung pulang? Gimana kabarnya sobat Pulang Kampus semua yang lagi di jalan, yang lagi liburan, yang lagi di kampus? Karena kita sekarang udah masuk kuliah semester baru lagi nih. Udah masuk semester gasal, udah mulai perkuliahan baru. Yang semester 1 semangat perkuliahannya, yang semester 3 semangat lagi kuliahnya, semester 5 udah gimana? Udah mau pindah jurusan atau mau ada pindah kuliah? Yang semester 7 sabar-sabar, jangan nangis karena kuliah kalian tinggal 1 tahun lagi. Oke. Kali ini kita bakal ada episode bareng kampus UHAMKA, bareng anak-anak UHAMKA. Siapa aja kita undang? Salah satunya kita undang Dewan Perwakilan FISIP Mahasiswa Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP UHAMKA. Keren banget. Crowd-nya rame banget, ada 2000 orang yang nonton, keren banget. Halo, aku boleh kenalan dulu sama kalian? Boleh. Sebenarnya kenalan dulu dari yang paling ujung dulu, dari paling ujung dulu. Halo Sobat Pulang Kampus, perkenalkan nama aku Pasha Kamila, biasa dipanggil Aca. Wes. Sebagai apa kakak tuh? Sebagai apa? Di Dewan. Aku di DPM sebagai sekretaris Komisi 2. Sekretaris Asik, komisi. sekretaris. Yang sekretaris ini menarik ya. Asik. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Ayesa, boleh dipanggil Ayes. Kalau aku di DPM ini sebagai Ketua Komisi 3. Wis, Ketua Komisi 3 ngapain sih Kak tugasnya? Lanjut dulu dong. Emang mau diperkenalkan ini? Bentar, sebenarnya emang siapa sih di sini? Ada kebanyakan bintang tamu. Oh iya, benar banget. Coba. Itu Itu dia. Coba lanjut yang terakhir, namanya siapa? Aku, perkenalkan nama aku Farida Andini. Aku biasa dipanggil Dini, selaku Sekretaris Umum DPM FISIP UHAMKA. Itu dia. Jadi lengkap ya. Sebenarnya kurang komisi 1 ya. Betul. Satu kami lagi ada agenda lain. Oke, agenda lain. Jadi aku mau tanya dulu, Aku mau tanya dulu. DPM itu di FISIP UHAMKA itu sebagai apa sih? Maksudnya kayak yang aku tahu nih, yang aku tahu sebagai dan sobat Pulang Kampus tahu tuh kayak DPM itu kan kayak DPR, mirip DPR kan, Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah kinerjanya juga sama, gelap-gelap seperti itu? Bercanda.
Bercanda. Aku mau tanya dulu dari Kak Dini, gimana sih DPM itu sebenarnya? Sebenarnya kalau DPM itu juga kita kita bedanya sih sama mereka, tentu kita nggak bisa joget ya. Nggak bisa joget ya? Nggak bisa joget. Ayo lanjut. Oke, kalau sebenarnya perbedaannya tentu dari kata R sama M itu udah ngebeda ini. Kalau DPR rakyatnya, kalau kita lebih ke mahasiswanya, tentunya yang ada di Visip UHAMKA ini. Kalau untuk tugas fungsi DPM sendiri, kita ada 3 fungsi utama, itu ada legislasi, terus kemudian ada pengawasan, dan yang terakhir ada budgeting atau keuangan di Katifa. Seru-seru banget. Kok tahu nama aku Katifa? Aku udah biasa udah biasa nonton. Orang juga nonton juga. Wah, berarti kalian bertiga juga sobat pulang kampus ya. Keren banget. Keren banget. Puas, DPR itu selain jago pengawasan, ternyata jago ngejilat juga ya. Wah, luar biasa. Bercanda. Terus untuk Kak Yasa ini di Ketua Komisi 3. Betul. Nah, kalau Ketua Komisi 3 itu, dari Komisi 3 itu sendiri apa sih Kak tugasnya? Kalau Komisi 3 itu tugasnya budgeting, Budgeting. keuangan. Jadi aku yang ngelola uang dana dari, kalau di DPM ini kan sebagai pengawasnya. Nah, di bawahnya tuh ada eksekutif. Ya. Kayak ada BEM, ada FIMA. Nah, aku yang memegang dana dan mempertanggungjawabkan dana itu. Gitu. Jadi aku yang bakalan mengawasi BEM dan FIMA juga di dalam keuangan. Jadi nggak jauh-jauh dari keuangan berarti ya di Komisi 3. Nah, kalau Kak Pasha ini dari Komisi 2. Iya, kalau Komisi 2 itu tugas dan wewenang itu apa sih, Kak? Jadi Komisi 2 itu legislasi, advokasi, dan perundang-undangan. Jadi lebih fokusnya itu untuk mengadvokasikan kayak aspirasi-aspirasi mahasiswa, keluhannya kayak gimana, untuk dikomunikasikan ke pimpinan, dan juga kita lagi merancang undang-undang yang apa namanya? Apa nantinya relevan dengan Visi PM selanjutnya. Jadi tugas Komisi 2 itu salah satunya merancang undang-undang juga atau merevisi tipis-tipis. Alah. Kalau Kak Dini dari Komisi 1-nya sendiri kan tadi Komisi 1 ya? Komisi 1 itu tugasnya apa sih? Sebenarnya kalau Komisi 1 kan ini lagi berhalangan hadir ya, karena aku sekretaris umum. Aku izin jelasin ya teman-teman, terkait Komisi 1 sendiri, itu dia berfungsi sebagai pengawasan dan juga humasnya dari teman-teman DPR sendiri. Itu dia. Jadi tugas dari DPM ini sangat terstruktur banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk DPM nih, mau maba Visip yang nonton masuk DPM, langsung gas aja lewat Pengkaderan. iya, pengkaderan dulu. Bener banget, pengkaderan dulu. Harus bertahap. Ngomong-ngomong maba nih. Boleh. Udah ada yang kecantol belum? Bercanda. Ngomong-ngomong maba nih. Belum ada. Kalian ada tanggapan gak sih untuk peta tahun ini? Oke. Boleh. Dari Kak Pasha atau Kak dulu? Semoga maba UHAMKA tahun ini dapat lebih aktif gitu, lebih aktif di organisasi, lebih aktif juga untuk ikut UKM yang ada di UHAMKA sendiri. Bener banget. Udah. Ada. Kalau untuk aku sendiri, karena melihat antisipasi dari maba udah oke banget nih Kak. Jangan sampai nanti di semester selanjutnya malah turun Kak, malah down. Oke, bener Jadi banget. harus ditingkatin lagi tuh Kak, kalau misalnya pertahankan. Dibakar lagi semangatnya. Betul. Bener Dibakar banget. lagi Karena semangatnya. Jadi Visip selalu masih membara oke. ya kan. Visip 1. Nah, Visip 1. Langsung. Kalau Kak Dini gimana nih tanggapan untuk peta? Kalau dari aku sendiri, semoga lingkungan Visip UHAMKA ini menjadi tempat tumbuh kembang kalian lebih baik lagi, cari kesuksesan kalian, dan cari bakat apapun yang terpendam dalam diri kalian. Pokoknya sukses terus buat kalian. Oke, itu dia untuk Bapak Visip. Yang mau masuk DPM bakal kayak 3 Serikandi ini keren-keren banget ya kan. Karena UHAMKA itu selalu unggul teman-teman. Unggul, bener banget nih. Jago banget sih gue ngejelasin. Bercanda. Terakhir deh, aku mau nanya terakhir buat kalian bertiga. Boleh. Kalian ini udah, hitungannya udah akhir periode ya? Udah at the end, udah mau end game? Ya. Yes, end game. Ada nggak sih kalau kesah selama menjabat gitu, ataukah prokernya yang kadang terlambat, atau mungkin itu kan salah satu keluh kesah juga, atau mungkin ada satu dan lain halnya yang bikin kalian keluh kesah, tapi untungnya dengan adanya tim kalian sendiri dari komisi-komisi kalian, anggota-anggota kalian itu ngerasa terbantu itu kayak gitu. Pastinya ada sih Pak. Kalau ada. untuk DPM sendiri itu prokernya itu lebih rapat lagi gitu, lebih banyak. Dan untungnya tim kami DPM Visip UHAMKA Parlemen Adiasta Daksa itu orangnya solid banget. Solid banget. Begini Pak deh,
Kental banget deh. Wis. Betul banget Kak. Jadi kalau misalnya itu kita juga sering curhat-curhat bareng. Jadi nggak Betul. ngerasa beban gitu Kak ngejalanin proker kita kayak Saling melengkapi ya kak ya. Betul. Jadi nggak berjalan sendiri-sendiri gitu. Tapi Kak Tifal tau nggak ada fun fact-nya loh dari DPM. Apa tuh fun fact-nya tuh? Fun fact-nya teman-teman DPM itu nggak ngejalanin proker tuh Betul. sendirian. Enggak sendirian. Ada siapa lagi? Kita ada teman-teman dari Pansus deh. Wah, ada pansus. Bisa diundang ke belakang mana, panggil aja anak-anak pansus. Mana anak-anak pansus ini, pansus. Boleh masuk sini, masuk. Kita guys. Masuk. Ke belakang sini, ke belakang sini. Nah. Satu doang. Banyak. Oh, malu. Wah, keren banget. Cuma ini ada Pansus ya. Kita ada satu lagi. Apa lagi? KPUD kita. Mana KPD? Mana? Nah, ulang. Hai. Oke. Jadi Oke. kita jalanin sendiri. Oh, jadi kan nggak ada KPOD terus pansus yang tadi. Oke, keren banget. Jadi ternyata ada tugas Ada tugas dan masing-masing itu dari baik dari Pansus maupun KPUD. Nah, selain itu juga kalau dari aku sendiri kalau kesannya lebih banyak senangnya sih Kak Tifo. Oh, lebih senangnya? Iya, karena menurutku ketika kita ngejelajah fakultas ternyata ruang lingkupnya lebih luas lagi dan banyak lagi tanggung jawab yang sebelumnya belum kita kenal tapi kita akhirnya belajar dari hal itu. Itu dia luar biasa banget dari teman-teman DPM. Buat teman-teman sobat pulang kampus di rumah, kalau mau lebih tahu lagi, lebih kulik lebih dalam lagi, boleh komen-komen di bawah, langsung kita undang ke studio. Kita undang studio karena kita sekarang lagi doorstop menyambut maba yang baru datang ya kan. Jadi kalau mau lanjut lagi lebih panjang lagi episodenya bisa langsung komen-komen di bawah. Terima kasih kakak-kakak DPM yang udah mau mampir, yang udah mau kita ganggu waktunya. Semoga bisa lanjut sampai akhir periode lancar-lancar. Nggak ada yang terkendala lagi ya. Aduh luar biasa. Terima kasih sobat pulang kampus. Nanti kita lanjut di next episode. Dah. Sobat pulang kampus, sekarang kita udah ganti bintang tamu nih. Sekarang kita bareng sama BEM Visip. Oke, sebelum kita masuk ke pembicaraan selanjutnya, kita jalan dulu podcast pulang kampus. Masa iya langsung pulang. Oke, di pembicaraan sebelumnya kita sudah bertanya banyak terkait DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang ternyata kinerjanya mirip-mirip sama kayak DPR. Ya, cuma bedanya kalau katanya kalau DPM yang di sini nggak joget-joget. Nah, cuma barusan dia ngajakin gue tiktokan sih. Iya, gak apa-apa, cuma ya itulah, begitulah, seperti itulah. Sekarang kita bareng sama BEM Visip, apa ya ngomongnya? Apa ya? Gimana? Iya, sekarang kita sama BEM Visip UHAM. Ketemu tangan untuk BEM Visip. Yang saya tahu nih, abang-abang kakak-kakak, om-om yang berusaha om. Oh ya? Iya. BEM itu identik dengan demo. Iya. Dengan menyuarakan dengan aspirasi terkait dengan aspirasi mahasiswa dan rakyat Indonesia. Sebenarnya apa sih Bang? Sebelumnya belum masuk ke situ. Sabar ya, maaf ya. Sebelum masuk ke situ kita tanya-tanya dulu nih. Dari yang ujung kita perkenalan dulu. Namanya siapa Bang? Boleh, kenalin nama gua Renal. Menjabat sebagai apa? Dia menjabat di BEM Visip UHAMKA sebagai anggota bidang 1. Wes, tepuk tangan lu untuk Rian Babayo. Oke, lanjut. Oh ya, Renal. Selanjutnya sebelahnya. Kenalin gue Diva Aura sebagai sekretaris bidang 1. Oke. Lanjut. Kenalin gue Vera sebagai sekretaris umum BEM Visip. Sekretaris umum BEM Visip. Oke, yang terakhir. Ya, kenalin gue Labib, gue sebagai wakil ketua umum BEM Visip UHAMKA. Itu dia. Jadi banyaklah jabatan-jabatan dan apa namanya? Apa sih namanya? Kabinet, struktur yang bakal kita tanya-tanyain bareng. Sebenarnya balik lagi ke tadi awal. Sebenarnya apa sih Bang tujuannya BEM Visip itu? Tugas dan wewenangnya Bang Labib? Oke, tugas dasarnya ya mungkin ya dari BEM Visip itu sebenarnya sederhana aja. Itu gak jauh dari mengaspirasikan, mewadahi, mengadvokasikan yang dimana kita nih ada sesuai dengan kebutuhan mahasiswa seperti itu. Oke. Oh berarti intinya kalau bisa saya sederhanakan BEM itu sebagai jembatan dari mahasiswa menuju
pimpinan fakultas. Gak pimpinan doang sih. Gak pimpinan aja. Banyak lah, bisa Banyak. keluar, Bisa sampai eksternal. Oh alah, keren. Nah, untuk Bang Renal nih, Bang Renal ya, bidang 1 nih, ya kan anggota bidang 1. Betul. Bidang 1 itu tugas dan tupoksinya apa sih, Bang Renal? Oke. Jadi bidang 1 BEM FISIP itu arah geraknya itu ke arah kaderisasi dan organisasi. Ya, kaderisasi di BEM ya seperti pada umumnya sih, kaderisasi seperti di partai politik, entah di organisasi manapun, ya arah geraknya sama. Mungkin iya. Jadi mungkin arah gerak kami aja yang lebih ke untuk membangun jiwa-jiwa semangat, integritas lah untuk menciptakan kader yang bagus lah ke depannya. Yang intinya membawa regenerasi baru yang lebih unggul karena regenerasi yang lebih bagus. Visi Bu Hamka sudah apa? Sudah unggul. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk visi Bu Hamka. Oke, lanjut. Karena di sini nggak ada bidang 2, boleh diwakilkan dari Kak Diva atau Kak Vera. Dari bidang 2 itu tupoksinya apa sih, Kak? Bidang 2. Iya kan bidang 2 itu diplomasi sosial dan politik. Iya. Jadi kalau semisal kita ada kajian-kajian mengenai politik ataupun kajian-kajian tentang situasi yang sedang terjadi gitu kan. Biasanya itu bidang 2 yang menaungi itu. Terus juga bidang 2 juga menaungi sosmed BEM FISIP Hamka gitu. Dia yang upload, yang buat konten itu ditarangin sama bidang 2. Oh alah. Terus ada bidang lain? 3. Bidang 3. Nah, kalau bidang 3 itu sebagai apa? Dia di BEM. Kalau tadi kan bidang 1 kaderisasi regenerasi, bidang 2 sosial politik dan bidang media sosial ya, Mas. Nah, kalau bidang 3 ini lebih menaungi hal-hal yang berbau non akademik. Contoh misalnya ada olahragaan, budaya dan sebagainya seperti itu. Oh alah. Jadi udah terstruktur lah ya, Bang. Udah. Jadi kalau misalnya dari tugas dan tupoksinya, tanggung jawabnya masing-masing udah ada ya. Udah kebagian lah. Udah kebagian lah ya. Wah, keren. Berarti ya kurang lebih kalau misalkan bedanya DPM dan BEM itu apa? Oke. Bedanya itu sebenarnya sederhana, teman-teman. Pak Moderator ya. Iya. Sesederhana DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dia arah geraknya legislatif. Oke. Berarti pengawasan, Iya benar tadi bilang perundang-undangan, pengawasan dan ya. ada keuangan. Iya. Nah, kalau BEM namanya Badan Eksekutif. Eksekutif. Berarti eksekutif dong. Iya. Sang penggeraknya. Oh alah, keren. Jadi di visi Bu Hamka kalau bisa dibilang dari segi organisasi mahasiswanya sudah cukup tersistematis ya. Sistematis, Iya, jadi banyak dan lengkap, jenjang perkedarannya juga ada. Nah, lanjut nih. Sekarang kita udah masuk ke semester yang baru, ya kan? Semester gasal, otomatis banyak maba yang baru muncul, ya kan? Aku mau minta tanggapannya nih untuk terkait peta tahun 2025 ini seperti apa, atau kalian mau memberi semangat kepada maba-maba juga boleh banget terkait peta aja. Dari Bang Renal dulu boleh? Sedikit aja ya Iya. untuk kesan di peta 2025 Iya. di FISIP. Ya kesannya meriah sih. Dari Meriah. hari pertama sampai hari kedua konsisten, rame, dari panitianya, pesertanya rame. Tepuk tangan untuk panitia. Sebenarnya saya satu, boleh saya panggil bentar dulu ya? Panitianya sebentar sini. Oh, boleh. Sebenarnya saya satu ngefans Bang, sama ini nih. Ini. Saya ngefans sama ini. Ya, Ini kenalin. keren banget. Boleh kenalin. Boleh nanya nggak? Boleh kenal nggak sih sama ini? Namanya dulu ya kali. Namanya siapa sih? Kenalin, nama aku Fabian Hoy Prayata. Oh yes. Bertugas sebagai apa Pan Pola? Sebagai ojek perlengkapan. Wow boy. Makasih. Keren banget. Ya, jadi itu salah satu panitianya. Iya, Itu keren. semangat banget. Semangat banget ya. Semangat banget. Dari awal sampai akhir gue ngelihatnya itu semangat banget sih. Keren. Iya. Dan untuk pesan untuk maba-maba mahasiswa baru 2025 ya. Ya karena mereka masih muda, ya harapan gue pasti jiwa dia juga lebih semangat lagi sih untuk peduli terhadap lingkungan sosial. Karena kan apalagi kita di FISIP ya terutama harus peka lah terhadap sekitar, jangan terlalu apatis. Benar banget. Dan buatlah suatu hal yang lebih fresh dan berinovasi. Keren banget dari Itu aja. Dari Kak Diva. Kak Diva boleh nambahin? Untuk
tahun. Kadifa. Oh, Kak Jepang karyawan kali nggak? Karyawan. Fotonya habis makan. Jadi Iya, habis makan. Masih ada tenggorokan. Coret. Oke, lanjut dari kamera. Kalau gue sendiri dari lihat hari pertama itu paradenya seru banget. Parade dari FT ke F itu seru banget. Terus juga semakin tahun dilihat semakin ramai ya kereta visip UHAMKA, dan diharapkan buat maba-maba juga coba eksplor hal baru gitu kan. Karena kan masih semester awal banget, jadi dicoba hal baru yang nantinya biar mereka ngerasain semuanya di visip UHAMKA. Bener banget. Dari Bang Labib sendiri nih. Oke, dari tadi kan Lena udah tentang politik lah, terus sebagainya, karena juga udah tentang bersama. Cuman gua mungkin pesan aja kali ya. Iya, bener, Pesan boleh. buat, Maba 25. Pertama, welcome to visip teman-teman semua. Welcome to visip. Welcome to visip ya. Selamat datang. Ya enjoy aja, nikmatin, dan saran gua teman-teman bisa kok nyoba semuanya di sini. Banyak wadah-wadah dari HIMA, BEM, DPM, IMM, atau komil-komil juga banyak, atau UKM. Teman-teman jangan diri teman-teman lah. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman yang nonton ya, gua cuma pesan lah, cari panggilan lu di visip UHAMKA. Kelas banget dari Bang Labib ya. Terakhir banget sebelum kita tutup. Maksudnya sebelum kita lanjut, selama menjalankan periode berarti kan udah masuk mau akhir periode nih kan, sama kayak DPM yang tadi. Ada nggak sih keluh kesah selama menjalankan menjalankan BEM Visip ini? Dari Kadifa tadi mungkin kayak banyak banget keluh kesahnya. Cuma udah ngomong keluh kesah doang ini. Dari Kadifa mungkin. Boleh terserah. Yuk dari Berapa kata? bebas. Keluh kesahnya mau seru banget kah, atau selama menjalankan ada yang ngeganjel dikit, atau ada keluh kesah. Kalau keluh kesah mungkin itu opini pribadi ya. Iya. Gimana ngejalanin? Guys. Kalau gue pribadi sih keluh kesahnya sedikit. Apa tuh? Gue lebih enjoy aja sih buat ngejalanin proker yang ada yang udah dibangun kita bersama gitu dalam Konon setahun. katanya nih kalau laki-laki yang masuk BEM Visip katanya Ultraman ya? Ultraman. Sebenarnya Ultraman. Luar biasa. Di situ ada kekacauan, kita ada. Wih. Oke, lanjut. Gitu. Lanjut ke Diva. Ya, ke Diva. Kalau kesannya kan sebagai sekretaris mungkin sekretaris bidang 1 nih juga kayaknya banyak. Oke, kalau gue sih selama menjabat di BEM Visip UHAMKA ya asik lah ya, menyenangkan, Asik lah ya. keren. Terus juga yang sekretaris bidang 1 yang sering bikin surat menyurat gitu, yang bantu sekretaris umum ya gitu. Oke. Dari sekretaris umum Kak Vera gimana? Kalau kesannya ya pasti ada, cuman dilihat udah akhir periode ternyata hal itu bisa dilewatin bareng-bareng gitu. Jadi ya walaupun capek, cuman menyenangkan lah. Coba nice, keren. Dari Bang Labib gimana nih kalau kesannya selama menjalankan BEM Visip? Nggak ada. Gak ada. Bener-bener pure seru. Gua lebih ke nikmatin sih. Nikmatin. Iya, segala perjalanan, dimana gua jalan, dimana gua napak, gua nikmatin lah. Di mana gue jalan, gue nikmatin. Itulah kata-kata Bang Labib hari ini kan. Keren banget. Terima kasih BEM Visip udah mau mampir di podcast Pulang Kampus. Sama kayak dari kakak DPM, kalau teman-teman sobat Pulang Kampus semua komen mau, kita adain bareng sama BEM Visip yang lebih lengkap, yang lebih rinci lagi. Boleh banget kita langsung aja ke studio, oke? Tapi komen yang banyak dulu, oke? Bener banget? Sepakat. Tapi kalau diundang ke studio, ke bawah? Bisa diatur. Bisa diatur. Oke? Aman. Terima kasih sobat Pulang Kampus. Kita lanjut lagi nanti, kita wawancarin lagi nanti, masih ada Hima, ada Maba, ada atau mungkin di sini yang mulai Dede gemes, ya kan? Dede gemes ngisi paham enggak? Kita nggak ada yang tahu. Oh ini Dede gemes juga? Masih. Oke. Terima kasih sobat Pulang Kampus. Kita pamit. Sobat Pulang Kampus. Masa iya langsung pulang. Makasih. Guys, balik lagi di podcast Pulang Kampus. Masa iya langsung pulang. Nah, tepuk tangan dulu kita semua. Sebelumnya kita udah ngobrol bareng sama teman-teman DPM, udah ngobrol bareng sama teman BEM. Sekarang kita ngobrol sama adik tingkat ini. Kita ngobrol sama teman-teman Hima. Tepuk tangan dulu untuk Hima Kompisi Wangka. Iya, tadi kalau sebenarnya udah ngobrol tadi sama teman-teman DPM. DPM itu tugasnya pengawasan dan lain-lainnya.
BEM itu sebagai aspirasi, ya kan, penyebatan. Nah, sedangkan kalau Hima itu sebenarnya tugasnya apa sih? Ya kan, bingung kan? Nah, oke, sebelum kita masuk ke situ, aku mau nanya dulu nih. Dari yang abang paling ganteng dulu, paling ganteng, yang paling tampan, ya kan, yang punya visi uang kader. Kalau misalnya ada nakal, dibeli apa dipicing nih? Dibeli sama dia, ya kan? Iya. Dari mulai ujung, abang namanya siapa, Bang? Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Alamsyah. Saya anggota bidang 1 di Himakom. Bang Syarul. Ya. Oke, yang abang yang paling bersinar-sinar, Perkenalkan, nama gua Muhammad Jul Fahmi Pratama. Gua menjabat di Hima tuh bidang 3, riset pengembangan keilmuan. Kelas. Yang riset-riset gini biasanya nyari cewek nih. Kamu dari bidang berapa? Kamu? Gila. Lu dari bidang berapa lu? Perkenalkan, nama gua Naura Fatia Kamilia, biasa dipanggil Nara, dari bidang 2. Dari bidang 2. Media sosial. Media sosial, sosmed ya, segala macam buat humas. Nah, tadi udah jelasin juga beberapa tupoksi dari BEM dan DPM. Kalau Himakom ini, divisi Abang itu sebagai apa sih? Boleh bertiga atau? Siapa? Dari Bang Zulfami dulu. Ya. Hima di kampus ya? Iya, divisi Abang Kak. Hima, himpunan mahasiswa. Jadi Hima itu, terutama Himakom ya, mereka itu bergerak di ranahnya akademik. Akademik. Ya, jadi untuk bertanggung jawab untuk mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan buat bayar kuliah, tunggakan, terus sama apalagi mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah sama akademiknya. Oh, alah. Jadi Hima itu kalau bisa dibilang, kalau ambil kesimpulannya gue ya, Hima tuh bergerak di arah di arah akademik. Jadi mulai dari beasiswa, terus tadi berarti termasuk juga masalah KRS, Ya, masalah KRS, terus masalah pengurusan, intinya seputar akademik. Ya, betul. Nah, kalau dalam Himakom ini ada banyak bidang kan? Ada berapa bidang? 3 bidang. 3 bidang, kok berarti sama kayak BEM. Kalau bidang 1 tadi Bang Sarul, Iya, Bang saya Sarul. ini bidang 1 perkaderan dan organisasi. itu tugasnya ngapain, Bang? Kita ini mengkader, terus kita mengorganisasi kader yang pengen masuk ke Hima. Kita kayak mengajak, pengen tahu apa sih dalam organisasi itu ada apa gitu. Oh, alah. Jadi tahap dasar dari masuk organisasi mahasiswa divisi UAMK lewat bidang 1 tadi. Nah, kalau bidang 2-nya sendiri, Kanara? Kalau bidang 2 itu dia kebetulan media komunikasi informasi. Media komunikasi informasi. Iya, jadi dia tupoksinya itu untuk mengatur semua media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, alah. Himakom. Intinya humas lah ya, Iya. humas untuk biar orang luar tuh biar tahu kalau Himakom visi UAMK itu juga eksis. Yes. Ya, benar banget, keren banget. Kalau dari bidang 3 sendiri, Bang Zulfami? Bidang 3 itu sendiri dia ranah kerjanya sekaligus membuat lomba-lomba buat mahasiswa yang berakademik. Bang Zulfami ini orangnya spoken banget ya? Oke, lanjut, Bang. Lanjut ya. Kita itu di bidang 3 mengadakan lomba-lomba buat mahasiswa yang lomba-lomba itu yang ranahnya berakademik. Oh, jadi bidang 3 tuh riset pengembangan yang suka buat lomba. Ya. Enggak suka buat lomba juga, buat event juga. Oh, buat event juga. Sama dong, Bang. Sama dong event sama lomba. Lomba beda, Pak. Oh iya. Keren. Iya. Jadi intinya bidang 3 itu membuat satu event, penyelenggara event yang di dalamnya itu eventnya ada lomba yang arahnya akademik. Kelas. Berarti ada lomba pidato gitu. Ada pidato, ada cerdas cermat. Cerdas cermat. Oh, ada debat. Wis, keren banget Himakom visi UAMK. Nah, sekarang ini kita mau udah masuk ke semester gasal. Otomatis banyak banget maba-maba baru nongol nih. Nah, tanggapannya nih buat maba baru nongol mungkin bisa mengajak maba-maba biar masuk Himakom gimana tuh, Bang? Silakan. Dari bidang 1, 2, 3 terserah. Dari saya, buat teman-teman maba yang angkatan 2025 boleh masuk di organisasi Himakom Visi UAMK karena di situ melatih diri kalian. Apa sih? Karena kalau kita perhatiin organisasi di kampus sama sekolah SMP, SMA itu beda. Ini lebih luas, kita lebih banyak pengalaman di dalam hal itu. Apa yang belum tahu kita jadi tahu.
perkembangan diri kita, kemampuan diri kita di mana adanya. Jadi kita bisa menilai diri kita mampu di mana, batasan diri kita di mana. Jadi buat teman-teman maba angkatan 2005, bolehlah kita daftar di Himakom Visip Hamka. Keren banget. Dari bidang 2 ada Aku nambahin dari Bang Syahrul tadi, kalau misalnya teman-teman maba yang sekarang baru masuk ini, kalian ada indikasi untuk kayak ke media sosial, terus ada kayak ke ranah komunitas, pengembangan komunitas kayak komil-komil gitu, itu boleh banget masuk di bidang 2. Oke. Kalau bidang Bang Silvan? Kalau dari aku sendiri cukup, karena udah mewakili teman saya. Oke. Tepuk tangan untuk Himakom. Terakhir Bang, sebelum Abang melanjutkan, Abang kan sebagai panpel ya berarti ya? Betul. Sebagai panitia pelaksana di peta ini. Terakhir, keluh kesah Bang selama menjabat menjadi Himakom. Apa aja sih Bang keluh kesahnya tuh kayak mungkin prokernya agak sempat mandek kah, atau mungkin ada selek kah, atau mungkin yang lain-lainnya Bang? Gimana? Kalau dari saya tuh di peta 2025 ini agak beda dengan saya dulu tuh di peta 2024. Iya. Pengalaman ini sangat beda, jauh beda. Mungkin kalau dibilang asik ya asikan tahun lalu. Asikan tahun lalu. Lebih menarik ke maba-mabanya. Sekarang nih banyak maba-maba yang kayak kurang memperhatikan, kayak di saat pembahasan materi dia kayak cuek, mungkin bodo amat gitu ya, atau bosen. Iya. Nah terus kalau dari saran saya mah, semoga nanti ke depannya itu bisa lebih aktif lagi, lebih rame lagi buat panitianya. Lanjut dari Kanara. Kalau dari aku paling Selama menjabat mungkin ada yang kesahnya ya paling ada sedikit miskom lah. Ya sedikit miskom lucu lah ya. Iya betul. Apalagi bidang 1 yang katanya berteman dengan Harry Osborn itu. Waduh. Katanya dia kalau misalnya nulis broker nggak ada, tiba-tiba pas nulis nasi padang muncul ya. Waduh luar biasa. Nasi padang sama foto. Ini yang edit siapa yang edit? IG-nya taruh sini nih, Harry Osborn nih. Ini IG-nya taruh sini orang ini. Kiri-kiri ini orang ini. Lanjut. Apa? Bang Sam, ya. Ya, teruntuk buat temen aku yang namanya Harry. Oh, itu dia. Kalau dibangunin itu cepet. Gini Bang, masalahnya kita waktu ngadain perkaderan, itu kan otomatis bangun subuh. Bangun subuh. Aku sendiri jadi keamanan tuh. Iya. Nah itu harus bingung dulu nih. Bocah. Baru bangun deh. Makanya itu doang sih kalau kesana. Koran katanya dia kalau mandi bareng katanya. Aku selalu pasti mandi bareng sama dia. Oh, berarti kalau misalnya mandi bareng udah solid banget lah ya. Udah solid banget lah ya. Kalau buat broker aman. Aman lah ya, berarti udah cukup solid. Solid. Nah, berarti kalau seandainya kalau tadi aku belajar dari BEM dan DPM, seandainya kita mau masuk BEM dan DPM, berarti harus lewat Hima dulu. Karena bertahap. Bertahap. Jenjang perkaderannya. Ada dasar, terus ada Madya. ada lanjut. Oke, jadi kalau teman-teman maba nih yang nonton mau masuk BEM atau tujuannya kalian untuk pengawasan DPM, kalian harus mulai dari tahap dasar dulu lewat Himakom. Betul. Oke? Terima kasih teman-teman Himakom, terima kasih Kak Julfami, terima kasih Bang Syahrul, terima kasih Kak Nara. Tepuk tangan untuk Himakom. Oke, cepat pulang kampus. Kita udah 3 lembaga organisasi mahasiswa yang ada di Visip Hamka. Masih mau tanya lagi? Sebenarnya kita masih ada satu lagi, ada IMM. Kalau misalnya rame kita lanjut lagi. Oke? Terima kasih sobat pulang kampus. Nanti kita balik lagi di YouTube podcast Pulang Kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pulang Kampus, kita balik lagi di podcast Pulang Kampus. Masa iya langsung pulang. Oke, tadi kita udah bicara banyak terkait dari 3 lembaga yang ada di KM Visip. Ada lembaga Hima, ada lembaga BEM, ada DPM. Dan gak Abdul kalau kesana kan kita nggak ngomong Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang udah tersebar jangkauannya dari Sabang sampai Merauke itu ada. Karena relasi itu, wah, udah paling gaul lah IMM ini. Oke, sebelum masuk sana, kita kedatangan tamu langsung dari IMM, dari Ikatan Mahasiswa Muda. Ada di sini, ada IMM, tepuk tangan untuk IMM. Ada di sebelah kanan nama siapa? Nama gue Farid. Farid? Ya, nama gue Muhammad Arif. Muhammad Arif. Berarti yang satu gue panggil Farid. Sama Arif aja. Arif aja. Iya, sip. Oke.
Kebetulan kita udah masuk ke semester gasal yang tadi udah ngomongin. Semester gasal di mana muncul maba-maba yang baru nih. Bener. Masa-masa baru. Bener. Nah, divisi Uhamka itu, nggak divisi sih, di Uhamka juga itu selalu ada namanya pekan ta'aruf, peta. Ya, dari tiap tahun tuh pasti ada petanya. Sebenarnya apa sih ini dari kebetulan kan yang menjalankan ini tahun ini kan dari IMM yang bekerja sama dengan KM Uhamka kan? Ya. Sebenarnya apa sih peta ini tuh? Peta tuh sebenarnya dari singkatan dulu Bang. Peta itu singkatan dari Pekan Taruh. Pekan Taruh. Jadi Pekan Taruh Uhamka itu diselenggarakan untuk tujuan utamanya untuk jadi ajang orientasi mahasiswa baru. Untuk lebih mengenal lebih dalam nih mahasiswa baru fisik Uhamka, lebih dalam tentang fisik itu sendiri, tentang struktur organisasinya, tentang ya pokoknya segala macam di Uhamka diwejangin lah istilahnya. Oh alah, jadi dari peta itu intinya biar maba nih masuk kampus nggak linglung nih. Benar. Organisasinya ada, terus UKM-nya ada, komdilnya ada. Nah, yang membedakan tadi kan juga ada sempat nanya-nanya nih sama maba. Yang membedakan peta fisik sama peta univ itu apa sih? Oke, dari perbedaan sendiri mungkin secara kuantitas itu mungkin berbeda ya Bang, karena kita dibedakan juga acaranya, dibedakan tempatnya dan harinya. Secara umum peta fisik itu secara keseluruhan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Itu perbedaannya mungkin lebih ke fokuskan perbedaan dari peta fisik ini sendiri dengan peta universitas mungkin bedakan secara materi-materinya mungkin Bang. Mungkin materi yang diberikan oleh peta fisik ini lebih mengenal lebih dalam tentang ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi intinya kalau di peta univ kita lebih luas pembahasannya, masuk ke fisip lebih mengerucut lagi. Di peta fisik. Jadi intinya yang bisa gue dapet nih, peta ini sebagai ajang pengenalan lah untuk maba-maba, buat maba-maba. Untuk fisiknya itu sendiri. Jadi kalau boleh tahu Bang Farid sebagai tahun ini di peta 2005 sebagai kebetulan jadi ketua pelaksana. Sebagai ketua pelaksana yang menjalankan peta tahun 2025. Siap. Jadi koordinator ya intinya ya. Luar biasa, semangat Bang Farid karena hari terakhir ini kan, hari terakhir luar biasa. Sangat hektik sekali. Sangat hektik sekali. Dan mahasiswa juga seru-seruan. Seru banget. Jadi yang saya harap semoga antusias dari para mahasiswa tuh nggak hilang karena tetap semangat ya dengan ada peta fisip. Nah, kita udah ngomong banyak juga terkait peta fisip. Tadi juga udah ngomong sama DPM dan BEM dan IMA juga. Sekarang aku juga mau nanya, dari BEM itu dia itu salah satu organisasi yang tugasnya jembatan dari mahasiswa dan menuju apa yang mau diaspirasikan. Dari DPM tugasnya itu adalah pengawasan. Benar. Lalu dari HIMA itu juga salah satu eksekutif yang ada di prodi, yang akademik. Nah, sebenarnya kan dari ketiga lembaga ini udah cukup lengkap lah ya untuk satu organisasi mahasiswa, satu kelembagaan. Nah, ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang relasinya tuh nggak usah, wah, udahlah kita nongkrong kanan IMM, nongkrong kiri IMM lah. Luar biasa IMM tuh relasinya. Apalagi ada teman saya anak IMM, dia paling ganteng, dapat dia itu teman saya udah korek banget. Iya, itu dia parah banget emang kontribusinya buat itu dia dapat dia itu kunci lah Bang. Itu kunci IMM tuh. Kunci IMM fisip. Nah, gue mau nanya nih ke Bang Arif. FYI aja, Bang Arif ini sebagai Ketua Umum IMM Fisip Uhamka periode 2024-2025 yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh belum tahu, nggak boleh. Belum, sabar. Ada pembahasan di Triformatur, beda lagi. Itu pembahasan di belakang. Beda. IMM itu di FISIP dulu aja. Kalau kita ngomong IMM itu kan secara luas kan banyak kan tuh fokusnya Bang. Benar. Karena dia udah mencakup tuh organisasi mahasiswa yang eksternal yang masuk Indonesia lah. Nasional itu kan. Di FISIP aja. IMM itu sebagai apa sih Bang? IMM kalau ini singkatan ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang balik lagi tadi kalau misalkan BEM menjembatani, DPM pengawasan, HIMA pun menjembatani antara prodi ya. IM ini fungsinya adalah gerakannya ke eksternal sebenarnya.
pun fokusnya karena memang sekarang kita ada di PTM ya. Iya. Kita di UHAMKA karena Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, maka menjalin hubungan yang baik sama Muhammadiyah. Jadi geraknya itu atas dasar Muhammadiyah. Balik lagi kalau kita balikan ke tujuan IMM, mengusahakan terbentuknya akademisi Islam dalam rangka apa? Mencapai tujuan Muhammadiyah. Oh, Oke, jadi kurang lebih IMM ini adalah ortom, organisasi ortomnya, otonomnya yang Muhammadiyah gitu. Oh alah, jadi bisa dibilang berarti IMM ini adalah salah satu organisasi yang bergerak juga di ranah eksternal. Di ranah eksternal. Nah, kalau di internalnya tuh Bang? Oke, kalau di internal gini sebenarnya, kalau untuk di internal di PTM ya, kenapa sih akhirnya lahir IMM di setiap PTM-PTM Iya, gitu? benar banget. Jadi kalau berbicara soal sejarah dulu, IMM terbentuk itu tahun 1964. 1964, yang pasti Cikuyus belum lahir, Jangkung belum lahir, Buyung belum lahir, dan Gampil juga belum lahir, Gondrong belum lahir ya. 1964. Tapi wacana terbentuknya itu pada tahun 1936. 36. Ya, 1936 itu. Jadi jaraknya 30 tahun tuh orang Ya. itu. Wacananya itu akan dibentuk 1936. Tapi kenapa akhirnya IMM saat itu nggak lahir? Karena satu, belum ada perguruan tinggi Muhammadiyah. Muhammadiyah saat itu belum ada perguruan tinggi. Akhirnya wacana tersebut ditunda dulu. Dan pertanyaannya, kenapa nggak langsung buat di tahun itu? Alasannya karena memang Muhammadiyah belum punya kader yang bergelar doktor. Maka akhirnya belum terbentuk. Makanya akhirnya tahun 1995 terbentuk. 10 tahun atau sekitar 9 tahun, hampir 10 tahun terbentuklah IMM. Fungsinya apa? Untuk melindungi dari organisasi-organisasi eksternal lainnya seperti HMI, PMI dan lain-lain. Jadi bentuk pengawasan Muhammadiyah benar-benar sampai di tingkat itu. Itu dia. Jadi ya kalau bisa dibilang apa ya? Udah cukup apa ya? Udah cukup bisa dibilang senior apa sih bahasanya tuh, kayak udah cukup lama lah, cukup lama IMM ini berdiri sehingga jadi satu organisasi yang sangat besar di Indonesia di nasional. Nah, di IMM FISIP ini pasti terbagi dari beberapa bidang. Betul. Nah, kalau tadi di BEM ada 3 bidang, di HIMA ada 3 bidang yang kurang lebih itu fokusnya hampir mirip. Ya. Kalau di IMM itu seperti apa? Internalnya dari internalnya. Di IMM itu ada 10 bidang. 10 bidang. Oke. Ketua umum ngurusin 10 bidang. Oke, coba. Kita sebutin dari satu dulu aja deh. Kebayang tuh pusingnya. Gampangnya paling utama itu ada bidang organisasi. Iya, organisasi. Fungsinya untuk controlling bidang-bidang lain. Iya, oke. Ya. Bidang organisasi, bidang kaderisasi. Iya. Karena Muhammadiyah atau IMM adalah organisasi pengadilan. Berarti kalau tadi BEM itu organisasi dan pengadilan dijadiin satu, kalau IMM itu dipisah. Dipisah, biar terfokus. Terfokus. Iya, biar emang arah geraknya lebih spesifik. Oke, yang ketiga. Yang ketiga karena tahun ini membawakan arahnya ke arah digital ya. Maka bidang 3 di IMM FISIP itu ada RPK. RPK. Ya, riset pengembangan keilmuan. Riset pengembangan keilmuan. Ya, yang akhirnya karena gini, di FISIP ini fokusnya terhadap komunikasi. Ya, fokusnya memang karena ada cuma satu jurusan, fokusnya komunikasi. Komunikasi sekarang paling apa ya? Paling bagus atau yang paling efektif di media sosial, lewat media, lewat digital. Maka RPK ini bangun untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa FISIP untuk gerakannya ke media digital. Gitu. Kita juga punya website. Iya, makanya kita akhirnya menciptakan website. Ada website IMM. Ada website. IMM untuk FISIP aja. Untuk seluruh IMM. Keseluruhan. Wow. Bahkan bukan untuk IMM aja, untuk mahasiswa manapun. Mahasiswa manapun. Iya. Atau kalian punya cerpen atau opini dan lain-lain, silakan langsung ruangaksara.id. Itulah 3 dari bidang bidang IMM, salah 3 dari 10 bidang. Karena kalau kita jelasin 10-nya kayak 2 jam nih. Benar. Tapi udah cukup lah kita sedikit pewawasan kita tentang IMM dari sejarah berdirinya. Tadi Mas Arief udah menjelaskan sejarah berdirinya, kenapa IMM bisa terbentuk dan menjadi organisasi yang sangat luas bagi mahasiswa yang cangkupannya tuh udah nasional. Keren banget IMM.
semoga ya harapan-harapannya bisa tercapai lah. Amin, untuk IMM itu amin, sendiri. amin, Karena amin. setahu saya yang masuk mahasiswa Muhammadiyah yang kata jadi kader itu gimana sih Mas? Maksudnya kalau kita masuk bergiliran Muhammadiyah itu katanya jadi kader. Kalau kita masuk kontingin masuk perguruan tinggi Muhammadiyah katanya kita jadi kader. Betul. Itu gimana tuh maksudnya? Jadi gampangnya gini, kalian ada di ruang lingkup PTM, perguruan tinggi Muhammadiyah itu adalah bagian dari kader, bagian dari mensukseskan Muhammadiyah. Jadi kita itu memang melihat kader ini dari banyak Mas. Oh iya. Jadi ada kader biasa, kader kehormatan, kader biasa, kader luar biasa, kader kehormatan. Gitu-gitu. Jadi memang tingkatannya banyak. Oh, ada tingkatannya banyak. Betul. Oke, jadi udah terstruktur dan sistematis banget lah IMM ya, udah secara luas. Oke, buat teman-teman semua, kalau misalkan pengen lanjutin pembicaraan kita dengan IMM, bisa langsung komen di section di bawah. Kita bisa undang ke studio. Kan siapa tahu mau, ya kan? Boleh Kita banget. buat durasi Boleh yang lebih banget. panjang buat Benar, bahas IMM boleh. dengan segala bidangnya. 2 jam juga jadi, 2 jam jadi. Yang 10 bidang itu yang, aduh banyak banget. Masih abu-abu nih, Mas. Masih abu-abu. Mungkin teman-teman bisa komen, atau ada yang tahu, atau yang masuk IMM bisa komen di bawah. Siapa dapat di awal. Oke. Ruang aksara. Iya, ruang aksara bisa di bawah. Oke. Terima kasih Mas Arif, Mas Farid. Selamat bertugas. Lanjutkan Mas Arif juga. Semoga dalam 10 bidangnya tetap lancar. Amin. Semoga amin, nanti kalau di Kalau di KM itu ada SU, kalau di musyawarah komisariat. Musyawarah komisariatnya lancar. Amin. Semoga bisa lulus nanti dengan tepat waktu dengan yang memuaskan lah. Amin. Oke. Terima kasih sobat Pulang Kampus yang udah nonton podcast hari ini. Kita udah ngobrol banyak dari DPM, BEM, Hima, dan sekarang kita udah ngobrol juga sama IMM. Makasih teman-teman yang udah stay tune podcast Pulang Kampus. Semoga terus keren lah IMM. Apalagi ya. Oke, di sini ada IG IMM Sibu Hamka, bisa langsung di follow. Ada IG BEM, ada IG DPM dan Hima. Oke, kita terus ini. Jangan lupa diklik komen, subscribe, diklik loncengnya. Jangan lupa teman-teman podcast Pulang Kampus, karena sehabis ini kita akan ada segmen game time bareng maba-maba yang lucu, yang imut, yang keren banget lah pokoknya, yang nggak bisa kalian lewatin. Oke, terima kasih Mas Arif, makasih Mas Farid. Selamat bertugas. Nanti kita balik lagi di podcast Pulang Kampus. Masa iya langsung pulang. Wassalamualaikum.